Ya, Ma, Nana di sini. Astagfirullahaladzim. Ngapain mainan itu? Ayo kita makan dulu. Enggak mau. Dari pagi kamu tuh belum makan. Ayo. Ada nyamuk. Makanya mau lagi makan. Ayo. Jangan main di tempat kotor. Ibu-ibu, nunggu dulu sini. Kenapa? Ibu tahu nggak, anak Buti aja baru aja masuk rumah sakit loh. Kok bisa? Kena penyakit DBD katanya. Yang mana? Yang kecil, yang kelas 5 katanya, 5 SD. Dari kapan? Baru aja diantar. Ya udah kita Yuk kita bersih. bersih yuk. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, Bu, ada perlu apa? Permisi, kami dari pihak puskesmas ya Pak mau mengadakan penyuluhan mengenai demam berdarah. Ya. Apakah boleh Pak? Oh, silakan. Nah, mengenai itu berarti ada waktunya. Kira-kira waktu yang tepat untuk mengadakan penyuluhan kapan ya Pak? Untuk hari ini kayaknya masih ada kesibukan. Kalau bisa di hari Jumat nanti ya. Oh, baik, hari Jumat ya Pak ya? Oke, hari Jumat itu kira-kira waktunya pagi, siang atau gimana Pak? Di pagi hari mungkin sekitar jam 7 pagi. Oh iya, baik Pak. Nanti apabila ada kendala maka kita akan menghubungi lagi ya Pak ya. Oke, ini ada Mohon undangan. diterima Pak. Oh, iya Pak. Terima kasih ya Pak, Bu. Iya, terima Saya kasih. terima ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Kami pamit dulu. Tidak mampir dulu? Terima kasih. Oh, Kami iya, ada. iya. Masih Pak. Makasih. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik masyarakat ibu-ibu RT 3, hari ini kita kedatangan dari Puskesmas Bahamang 2 yang akan mengadakan penyuluhan tentang DBD yang akan kita simak bersama. Mari Bapak Ibu dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmati bersama rekan kerja saya, yaitu Bapak Revan, akan mengadakan penyuluhan terkait demam berdarah. Kami datang dari Puskesmas Baamang 2. Nah, karena sekarang ini ada musimnya musim penghujan, jadi biasanya seseorang itu lebih sering terkena demam berdarah. Maka dari itu kami mengadakan penyuluhan di RT 3. Baik, sebelum masuk ke penjelasannya lebih detailnya lagi, nanti Bapak Revan akan menjelaskan apa itu DBD. Bapak Revan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan apa sih itu DBD. DHF atau DBD atau demam berdarah ialah penyakit yang umumnya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini ditandai dengan demam yang tinggi, sakit kepala yang hebat, dan nyeri sendi, diare. Disebabkan oleh virus dengue. DHF bisa berubah menjadi infeksi serius yang bisa membahayakan hidup penderitanya. Secara global, lebih dari 100 juta kasus infeksi virus dengue tercatat dalam setahun. Dengan hampir 400 juta orang terinfeksi virus dengue setiap tahunnya. Lebih dari 3 miliar orang risiko terkena penyakit yang sangat membahayakan ini. Penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan remaja dan terbagi menjadi beberapa kategori, dari yang ringan, demam dengue, sampai yang terberat, dengue shock syndrome atau DSS. Dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan orang dewasa di daerah tropis dan subtropis. Beberapa tanda-tanda gejala yang muncul saat seseorang terkena virus dengue adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam yang tiba-tiba tinggi selama 2-7 hari. Yang ketiga, sakit kepala yang hebat.
Yang ketiga, mual dan muntah. Dan yang keempat, nyeri sendi. Dan yang kelima, ruam pada kulit. Dan ada tambahan nomor 6, pendarahan dari hidung, gusi, dan mulut. Dan yang ketujuh itu adalah kram perut atau nyeri yang hebat pada daerah perut. Dan ciri-ciri nyamuk penyebab DBD yang pertama dapat ditemukan di genangan air. Yang kedua, menyukai tempat lembab dan basah. Nomor 3, aktif di tempat tertentu. Nomor 4, ukuran dan bentuk. Nomor 5, berawal dari jentik. Nomor 6, memiliki beberapa jenis. Dan seterusnya akan diterangkan oleh Ibu Rizka Rahmawati. Baik, tadi gejalanya sudah dijelaskan dengan Bapak Revan. Ada demam yang tinggi, itu biasanya suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celcius. Kemudian sakit kepala itu terasa tertekan di bagian dahi dan matanya. Juga ada mual dan muntah, jadinya nafsu makan seorang demam berdarah itu biasanya kurang karena rasa mual yang ada di dalam perut. Kemudian biasanya dia akan merasakan nyeri bagian ototnya, sangat sakit di situ ya. Kemudian juga ada timbulnya bintik kemerahan di sekujur tubuh karena gigitan nyamuk itu tadi ya, Bu. Lanjut, jadi berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 50-100 juta orang itu terinfeksi virus Dengue setiap tahunnya. Pengendalian populasi nyamuk dan tata kelola air yang baik di sebuah pedesaan maupun di perkotaan itu sangat penting untuk mencegah penyebarannya virus Dengue ini tadi. Adapun faktor risiko utama yang dapat menyebabkan seseorang itu mungkin terkena risiko terjadinya DHF atau demam berdarah. Yang pertama karena faktor usia. Nah, usia ini sangat penting ya dalam terkenanya DHF ini tadi. Biasanya usia anak-anak, balita. Nah, usia aktif seperti itulah yang sering terjadi karena dia sering main di luar rumah. Ya, dia sering main air atau genangan-genangan air itu biasanya dia mainkan. Nah, itu juga dengan orang yang sudah lansia, biasanya sekitar usia 65 tahun ke atas, itu lebih rentan sekali dengan terkenanya DHF. Yang kedua, lingkungan. Nah, jika lingkungan kita itu kotor, maka akan cepat terkena virus Dengue ini tadi. Lingkungan yang lembab, hangat, itu menawarkan kondisi yang ideal untuk terkena DHF. Juga meningkatkan penyebaran virus Dengue ya, Bu ya. Kemudian kondisi yang lembab dan hangat itu biasanya sering terjadi di bagian dunia tropis maupun subtropis. Jadi sebelum kita beraktivitas di pagi hari itu biasanya bersihkan dulu rumahnya supaya terhindar daripada virus Dengue tersebut. Yang ketiga ada faktor genetik. Beberapa faktor genetik seperti kelainan pada sistem kekebalan tubuh itu dapat meningkatkan juga seseorang terkena DHF ya, Bu ya. Adapun pencegahannya, yang pertama yaitu menghilangkan tempat berkembang biaknya. Bagaimana cara menghilangkan berkembang biaknya? Yang pertama yaitu menguras bak mandi supaya bersih, Bu. Terus kemudian jika ada air di ember atau di luar ruangan itu ada ember, itu dibalik airnya supaya tidak digenangi oleh nyamuk, dikembangbiakan oleh nyamuk, Bu. Juga dibalik, ditutup jika air itu bersih, ada gentong air itu biasanya kan kita kalau hujan pasti ditampung, Bu, airnya untuk bisa untuk masak atau apapun. Nah, itu ditutup, Bu, supaya tidak jadi perkembangbiakannya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya, Bu ya. Yang pertama itu tadi sudah tempat menghilangkan berkembangbiaknya nyamuk. Yang kedua yaitu menutup bak mandi. Nah, jadi kalau bak mandi kita terbuka itu diusahakan, Bu ya, ditutup supaya tidak dikembangkan oleh nyamuk ini tadi. Nah, nyamuk ini ada berbagai macam, ada 2 macam. Yang pertama Aedes aegypti, itu biasanya tinggalnya di perkotaan, bisa di ban bekas mobil itu, Bu. Kalau kena hujan kan pasti airnya genang di mobil, jadi dia akan dikembangbiakan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian ada Aedes albopictus, itu tinggalnya di pedesaan biasanya, Bu. Dia di berbagai macam air, tidak hanya di air kotor saja, Bu. Ada air bersih, ada air kotor, dia berbagai macam, Bu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu
ketiga yaitu bagaimana kita mendaur ulang bekas-bekas yang sudah dipakai. Misalnya ada botol. Nah, botol air minum itu biasanya kalau habis diminum jarang ditutup, dibiarkan ketika dibuang airnya. Lalu sampahnya juga tidak dibuang di tempat sampah. Nah, itu juga bisa menyebabkan tersebarnya virus, Bu. Jadi setelah minum itu botolnya diusahakan dihabiskan airnya. Kalau jika tidak habis ditutup, dibawa, Bu ya. Jangan dibiarkan di sembarangan tempat. Nah, apabila wabah penyakit ini semakin bahaya, kan biasanya kita ada wabah yang hanya di berbagai daerah saja, ada juga di berbanyak daerah. Nah, kalau sudah terjadi wabah, terjadi di mana-mana, usahakan orang yang terinfeksi ini tadi dibatasi pergerakannya. Jadi jangan istilahnya karantina, Bu. Jangan selalu sering keluar rumah karena takutnya menularkan kepada warga masyarakat yang lain. Nah, yang kedua yaitu mengurangi nyamuk dengan cara fogging atau pengasapan. Yang ketiga, mengurangi nyamuk dengan secara periodik. Nah, itulah pula itu cara bagaimana kita mencegah nyamuk itu menyebar virusnya, ya Bu ya. Mungkin ini saja penyuluhan yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Nah, ini ada siklus hidup. Karena tadi sudah kita bahas tentang apa sih gejalanya, apa sih jenis-jenis macam nyamuknya, terus bagaimana cara pencegahannya sudah saya jelaskan. Sekarang kita ke siklus hidupnya nyamuk. Nah, nyamuk ini biasanya dia akan menetas. Nah, ini telurnya, Bu ya. Ini ada telur. Setelah dia menjadi telur, dia akan menjadi larva, Bu. Nah, setelah larva dia menjadi pupa dan akhirnya menjadi induk nyamuk. Nyamuk itu bisa menetaskan air telur sebanyak 100 sampai 200 biji. Jadi dia sekali menetas tidak hanya 1-2 seperti anak manusia, bukan, Bu. Ini nyamuk. Nyamuk ini bisa sampai 100 bahkan 200, Bu. Biasanya nyamuk ini di jam terbit matahari, mungkin sekitar terbit matahari kurang lebih 2 jam. Itu di pagi hari dan sore 2 jam sebelum terbenam matahari itu banyak sekali nyamuk berkeliaran, Bu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pagi dan sore saja, bisa siang maupun malam, Bu. Oke, selanjutnya yaitu 3M. Nah, 3M ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada menguras bak air. Nah, air itu dikuras, Bu. Misalnya airnya kotor, nah sudah ada tanda-tanda bahwa ada jintik-jintiknya, dikuras, dibersihkan, Bu. Yang kedua ada menutup genangan air, baik itu ember, gentong ataupun berbagai lainnya. Yang ketiga yaitu mengubur barang bekas. Tidak dikubur juga, Bu, bisa juga didaur ulang atau dijadikan sesuatu yang kreatif, Bu ya. Oke, sekian penyuluhan dari Puskesmas Baamang 2. Atau ada yang ingin bertanya, Bu? Sudah jelas ya? Ada yang bisa menyebutkan 3M yang harus kita lakukan tadi? Ya, silakan Ibu. Yang pertama, pengurasan air juga. Yang kedua, menutup genangan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Sekian dari penyuluhan kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup penyuluhan pada pagi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.